Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Yazid. Di sini saya akan menjelaskan bab Open Source IT Technology, yaitu bab 1 pengenalan virtual machine. Jadi di bab kali ini kita akan membahas mengenai apa itu virtual machine, arsitektur virtual machine, download dan install VirtualBox, download VMware, dan install VMware. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Virtual machine merupakan perangkat lunak yang menciptakan lingkungan komputasi virtual, memungkinkan sistem operasi atau OS dan aplikasi berjalan seolah-olah mereka berjalan di perangkat keras fisik. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ada dua foto ya yang terlihat berbeda. Gambar sebelah kiri merupakan arsitektur tanpa virtual machine. Pada arsitektur ini, bagian paling bawah terdapat hardware seperti storage, komputer, memori, network, dan lainnya. Di atas hardware tersebut terdapat operating system, dan di atasnya lagi terdapat application. Sebagai contoh, ibaratkan hardware tersebut adalah laptop kita. Di laptop tersebut terinstal operating system. Misalnya, saya menggunakan Windows, lalu di dalam Windows tersebut terinstal berbagai aplikasi. Itulah yang disebut sebagai arsitektur tanpa virtual machine. Lalu, jika kalian melihat gambar sebelah kanan, pada bagian bawah tetap terdapat hardware seperti storage, komputer, compute, memori, dan network. Kemudian di atas hardware tersebut juga terinstal operating system. Perbedaannya, di atas operating system terdapat sebuah aplikasi yang disebut hypervisor. Jika teman-teman masih bingung apa itu hypervisor, hypervisor adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat dan menjalankan virtual machine. Jika teman-teman sudah menginstal hypervisor, maka teman-teman bisa membuat virtual machine. Virtual machine ini bisa dibuat lebih dari satu, tergantung dengan kapasitas flash storage dan spesifikasi laptop teman-teman. Sebagai contohnya, jika storage laptop sekitar 512 GB, maka teman-teman bisa membuat beberapa virtual machine. Di dalam virtual machine juga terdapat hardware seperti storage, compute, memori, network, namun semuanya bersifat virtual. Virtual machine ini bisa diibaratkan sebagai komputer virtual di dalam komputer utama kita. Selanjutnya kita membahas yang kedua, yaitu arsitektur yang digunakan pada virtual machine. Di sini terdapat dua gambar, yaitu bare metal arsitektur Type 1 hypervisor dan hosted arsitektur Type 1 hypervisor. Jadi kita bahas yang pertama dulu, bare metal arsitektur Type 1 hypervisor. Pada bare metal arsitektur, hypervisor langsung diinstal di atas hardware tanpa melalui operating system terlebih dahulu. Dari hypervisor tersebut, kita bisa langsung membuat banyak virtual machine. Contoh hypervisor yang bisa digunakan pada tipe ini adalah Promox open source yang gratis, lalu VMware XC berbayar. Perbedaannya, VMware XC bersifat berbayar tetapi memiliki fitur dan support yang lebih lengkap, sehingga biasanya disarankan untuk penggunaan di lingkungan kantor atau perusahaan. Sedangkan Promox bersifat gratis dan open source. Lalu pembahasan kedua yaitu yang ini, host arsitektur Type 1 hypervisor. Untuk host arsitektur, prosesnya sedikit berbeda. Pada hardware, kita harus menginstal host operating system terlebih dahulu, misalnya Windows atau Linux. Setelah itu, baru kita menginstal hypervisor di atas host OS tersebut. Contoh hypervisor yang menggunakan hosted arsitektur adalah VMware Workstation yang berbayar dan VirtualBox yang gratis. Setelah hypervisor terinstall, kita bisa membuat salah satu atau lebih virtual machine, tergantung dengan kapasitas laptop atau komputer yang sudah saya katakan tadi. Hosted arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer pribadi dan sering dipakai
untuk belajar atau melakukan percobaan virtual machine. Oke teman-teman, setelah itu kita akan lanjut ke materi ketiga, yaitu download dan install VirtualBox. Oke teman-teman, dan untuk pembahasan yang ketiga kita akan mendownload dan menginstal VirtualBox. Jadi kalian bisa masuk ke browser ya teman-teman pribadi, tapi saya masuk ke sini. Jadi pertama teman-teman bisa ketik di sini download VirtualBox. Nah, teman-teman nggak usah bingung mau download yang mana, karena kita cukup lihat yang paling atas ya teman-teman, yaitu download Oracle VM VirtualBox. Kita pencet. Nah teman-teman, jadi di sini kalian pasti bingung dengan apa ini VirtualBox Platform Package. Nah di sini sebenarnya kalian cukup mendownload sesuai dengan host laptop kalian. Di sini ada berbagai macam ya, Windows, macOS Apple, Linux, Solaris 11 IPS. Tetapi di sini saya menggunakan Windows. Jadi kita cukup klik satu kali. Dan kita tunggu sampai pendownloadan ini berakhir ya teman-teman, sekitar 2 menit lagi. Nah jika sudah terdownload, kalian bisa buka folder kalian atau file kalian masing-masing, lalu kita pencet ini. Kita pencet yes. Lalu di sini kita pencet yang next ya teman-teman. Next. Dan di sini kita pilih yang I accept the terms of the license arrangement. Kita pencet next. Lalu di sini kalian bisa pilih ya, kalian tuh mau taruhnya itu di mana. Kalian bisa ke data D, data E, atau data C. Tapi saya sudah taruh di data C. Kita pencet next. Dan yes. Install ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa pencet finish. Nah, teman-teman, jadi tampilnya kayak gini ya kalau kalian sudah login ke ini VirtualBox. Lalu yang terakhir akan saya gabungkan, yaitu cara mendownload VMware dan install VMware. Jadi teman-teman bisa masuk ke browser lagi dan kita cari
download VMware. Kita scroll ke bawah, lalu kita pilih yang text spot, kita pencet. Nah, setelah itu kalian bisa download ya teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat ya, opsi downloadnya itu ada yang workstation, Windows, dan Linux. Dan ini disesuaikan oleh laptop atau komputer kalian ya teman-teman. Jadi saya juga sudah mendownload yang versi workstation Windows. Nah, kalau teman-teman sudah mendownload, teman-teman bisa menginstal ya, tapi saya di sini sudah mendownload. Jadi, saya tidak perlu menginstalnya lagi. Sekian penjelasan dari saya mengenai bab 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.